Simpang siur perdebatan terkait status kewarganegaraan Menteri ESDM Archandra Tahar mengerucut pada isu keamanan nasional, maladministrasi pemerintahan tingkat tinggi hingga ancaman intervensi kepentingan asing pada perekonomian Indonesia. Benarkah asumsi-asumsi tersebut? Apa dampak fatal yang berpotensi terjadi yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan? Kami akan mengulasnya di studio CNN Indonesia Prime News malam ini dengan Faisal Basri, akademisi ekonomi dan politik Universitas Indonesia, dan Hikmahanto Juwana, akademisi hukum internasional Universitas Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Bukan karena kesengajaan, dua-duanya dari Universitas Indonesia ya. Tapi kita bicara soal Archandra Tahar yang ramai dibicarakan soal status kewarganegaraan. Bang Faisal kan ada hubungannya sama migas-migas juga tuh waktu ditugaskan pertama kali oleh Presiden. Nah, waktu itu sudah mengenal Archandra? Belum sama sekali. Jadi apakah pernah ada sesi di mana bertemu dan kemudian kenal? Enggak, tidak kenal sama sekali ya. Jadi kita nggak bisa tahu apakah karena karena itu kita bisa tahu dia punya dui kewarganegaraan atau apa. Bang Faisal tahu? Ya itu sudah terbukti lah ya, sekarang sudah terbukti, sudah diakui oleh Menteri Hukum juga, yang bersangkutan juga ada mengakui, katanya prosesnya akan dikembalikan, berarti kan sudah akan dikembalikan, jadi saya rasa itu sudah terbukti lah, 99% sahih. Oke, mari kita bicara tentang dui kewarganegaraannya terlebih dahulu. Prof. Hikmahanto, ini dalam konteks ini bagaimana sesungguhnya? Kita lihat dari kacamata hukum. Iya, kalau dari kacamata hukum kan kita lihat Undang-Undang Kementerian Negara. Berdasarkan undang-undang tersebut, seorang menteri ketika diangkat oleh presiden maka harus memenuhi kriteria warga negara Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah apakah Pak Archandra berkewarganegaraan Indonesia? Nah, ini untuk menentukan itu kita harus lihat Undang-Undang Kewarganegaraan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan, pasal 23 huruf F dan H itu mengatakan kalau huruf F, kalau seseorang sudah mengangkat sumpah untuk setia pada negara lain, maka dia akan hilang kewarganegaraan Indonesianya. Oke, sampai di situ dulu. Dengan memegang paspor negara lain, apakah saya kemudian dengan serta-merta mengaku bersumpah setia? Ya. Kalau menurut ketentuan di Amerika Serikat, setelah saya melakukan penelitian di sana, ternyata memang dari pemerintah Amerika Serikat tidak akan diberikan paspor Amerika Serikat kecuali kepada warga negara yang merupakan warga negaranya. Artinya orang yang warga negara Indonesia pegang permanent resident, green card itu, kartu hijau, maka itu tidak bisa diberikan paspor itu. Sehingga orang yang memegang paspor berarti dia sudah mengangkat sumpah untuk setia kepada negara Amerika Serikat. Dan perlu diingat bahwa pasal 23 huruf H Undang-Undang Kewarganegaraan kita mengatakan bahwa orang yang sudah memegang paspor itu bisa juga kehilangan kewarganegaraannya. Nah, oleh karena itu Pak Archandra harusnya kita mau tahu kapan dia mengangkat sumpahnya. Apakah benar yang informasi beredar? Prosesnya bagaimana sih untuk mendapatkan green card itu? Selain itu kan sumpah tuh pasti pada ujungnya kan? Enggak, sebenarnya kalau misalnya soal green card sama naturalisasi menjadi warga negara itu berbeda. Kalau green card itu hanya orang yang bekerja, lalu kemudian daripada mereka mengurus visa bolak-balik dan lain sebagainya, lalu dia membawa uang ke negara tersebut dan di negara tersebut keahliannya dibutuhkan, itu akan diberikan kartu hijau. Itu sama kitas sama? Sama seperti kitas, ya bahkan kitab gitu ya, yang tetap gitu ya. Nah, berbeda dengan proses naturalisasi. Naturalisasi prosesnya lebih panjang lagi. Sebenarnya dilihat apakah yang bersangkutan misalnya sudah bermukim 5 tahun berturut-turut di negara tersebut, seperti juga di Indonesia seperti itu. Lalu dia ujungnya harus mengangkat sumpah untuk setia pada pemerintah negaranya. Dan konstitusi. Dan kabarnya juga sebelum menjadi warga negara, orang-orang yang ingin menjadi warga negara Amerika harus belajar dulu untuk katanya sejarah, konstitusi. Betul sekali, ya. Jadi harus belajar itu, lalu kemudian mereka juga harus belajar bahasa Inggris gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin nggak ada posisi kehormatan seperti yang diterima oleh Pak Habibie waktu di Jerman? Saya rasa kalau di Amerika Serikat tidak berlaku ya seperti itu ketentuannya. Kita tahu bahwa setiap negara tentu punya kedaulatan mereka masing-masing. Nah, tapi yang lucu ini adalah begini.
Kalau menurut ketentuan di Amerika Serikat, warga negaranya yang menerima jabatan publik di pemerintahan negara lain, maka dia akan kehilangan kewarganegaraannya Dengan serta-merta. dengan serta-merta. Oke. Nah, ini kan lucu kalau di Indonesia. Oke. Kalau di Indonesia, orang katanya setelah dia mendapatkan kewarganegaraan asingnya Harusnya harus sudah. menunggu surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Aduh, saya bilang ini merupakan akrobat hukum menurut saya. Ya kan, untuk memaksakan bahwa Pak Archandra itu sah menduduki jabatan sebagai menteri. Oke. Bang Faisal, keberatan Bang Faisal di mana dalam posisi ini? Kewarganegaraannya apa pribadinya Archandra? Oh, kalau saya nggak tahu apa-apa. Bukan pribadi, bertemu bukan tidak pribadi. pernah. Karena kan kita dengar di media juga ada keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Bang Faisal terkait dengan terpilihnya Menteri baru SDM ini. Sama sekali tidak ada. Jadi saya mengatakan waktu reshuffle itu bahwa reshuffle ini tidak semata-mata masalah kinerja, Oke. tapi masalah menyingkirkan orang-orang yang mengganggu Pak Jokowi gitu. Jadi misalnya Pak Dirman Said kan kerap berbeda pandangan dengan tim di dalam presiden, misalnya untuk kasus Mahakam, Freeport. Masela, Freeport, berbeda-beda. Dan untuk kasus Masela, memang kajian yang lebih diterima oleh Pak Jokowi adalah kajian Pak Archandra ini. Padahal ada kajian resmi ditunjuk oleh pemerintah sendiri gitu ya, yang tidak diakomodir oleh Pak Jokowi gitu. Jadi Pak Jokowi lebih percaya kepada Pak Archandra. Nah dari situ analisis saya Opsinya Pak Archandra dan posisi onshore. ya opsinya Pak Archandra dan opsinya Pak Sudirman sebenarnya sama kan? More or less. Kalau ini kan tahun 2010 udah ditetapkan offshore. Offshore, betul. Kemudian karena terlunta-lunta, dari dulu nih kontroversial, di dalam pemerintah sendiri pecah, sejak 2008-an sampai 2010. Nah kemudian kan kontraknya sampai 2024. Nah 2024 baru berproduksi. Jadi minta revisi Plan of Development, diperpanjang waktunya jadi 2048 proposalnya. Kemudian produksinya ditingkatkan Dari 2, dari 2, sekian menjadi 7, sekian gitu. Oke. Tapi dipersingkat waktunya. Nah, diajukan ini tiba-tiba liar bolanya melebar menjadi opsi lain onshore gitu. Nah, kemudian Pak Jokowi memerintahkan Kementerian SDM untuk menunjuk konsultan bereputasi dunia untuk mengkaji. resmi itu. Resmi. Oke. Oh, kajiannya dilaporkan, ada kop suratnya segala macam, ada kopnya perusahaan Poten namanya dari Amerika Serikat, Poten and Partner gitu. Saya kebetulan ditunjuk wakil ketua tim pendamping untuk mempercepat proses ini karena kilat gitu. Jadi saya tahu persis. Sementara kajian yang dibuat oleh Pak Archandra ini lewat jalur informal. Oke. Karena ada kebetulan ada kawannya di istana kan. Nah jadi ya kan ada risikonya dan tidak pernah terjadi proses pengujian gitu ya. Ada asumsi-asumsi kan bisa diuji sebetulnya kalau terbuka kita bisa uji kesahihan masing-masing, kelemahan kebaikannya kita bisa putuskan dengan lebih baik. Oke. Dan menurut Bang Faisal karena itu pula lah Presiden kemudian dekat dengan Archandra dan memilih Archandra untuk menggantikan Sudirman Said. Ya dekatnya karena baru sebentar gitu sebetulnya, bukan kawan lama segala macam itu. Ya tapi mungkin direkomendasi ya. Jalan masuknya kan lewat kawannya. Dalam wacana ini kita memulai dengan duit kewarganegaraan. Dan kemudian saya bertanya ke Bang Faisal juga soal lingkup kerja Archandra Tahar. Orang kemudian, pihak-pihak yang kemudian pro terhadap Archandra mengatakan bahwa ini semata-mata untuk menggoyang Archandra. Sementara orang-orang yang kontra mengatakan bahwa Archandra bukan warga negara dan kemudian karena itu dipertanyakan validitasnya sebagai warga negara dan kemudian menjadi pejabat negara. Mana nih sebenarnya? Di mana ini sebenarnya letak Archandra Tahar ini? Isu yang mana yang kemudian mencaplok isu lain sebenarnya? Gini, kalau menurut saya ya, memang
pasti satu fakta itu akan dilihat dari dua sisi yang berbeda. Dan itu terjadinya pro dan kontra. Masing-masing tentu punya argumentasi dengan mengatakan bahwa Pak Archandra ini orang yang hebat, punya paten dan lain sebagainya. Memang kita harus akui. Tetapi di sisi lain masalah kewarganegaraan, lalu kemudian ketika ditanya sama teman-teman wartawan, apakah Bapak memegang paspor Amerika Serikat, dijawabnya saya pegang paspor Indonesia. Kan tidak jujur. Secara implisit disampaikan proses-proses yang ada di sana sudah dikembalikan. Dikembalikan. Seperti apa proses itu dikembalikan? Karena menurut ketentuan di Amerika Serikat, tanpa dia mengembalikan pun dia sudah kehilangan kewarganegaraannya dengan menerima jabatan. Tapi begini Mas, apakah mungkin ini miss? Mungkin nggak dalam konteks kewarganegaraan? Kita nggak ngomong soal masalah dan lain sebagainya dulu. Soal kewarganegaraan, pemerintah di sini miss. Ya kalau misalnya dibilang miss, ya kan kita dengar bahwa atau at all cost mereka pemerintah tahu ini warga negara Amerika dan kemudian masih tetap memegang paspor Indonesia, walaupun sebenarnya ketika sudah memegang paspor Amerika dengan sendirinya harusnya tanpa menunggu surat dan lain sebagainya itu kan pengesahan aja. Awalnya menurut saya miss karena menurut yang saya baca melalui media massa, Pak Sutioso tidak dikonsultasikan sebagai kepala BIN. Ya. Padahal kalau misalnya pengangkatan menteri, selain misalnya KPK, ke PPATK, dan lain sebagainya, harusnya BIN juga. Lalu yang kedua, menurut saya Sekretariat Negara juga tidak cermat ketika beliau akan diangkat karena pasti mereka tahu di Sekretariat Negara bahwa beliau itu bermukim di Amerika Serikat. Harusnya bisa ditanya. Ya. Nah, dalam pemerintahan SBY, di detik-detik terakhir bisa saja loh wakil menteri pada waktu itu saya ingat Pak Anggito Abimanyu sama Pak Fahmi Idris itu tidak jadi dilantik karena apa? Mereka tidak menduduki eselon 1A. Ya, kemudian dibatalkan begitu ya. Nah, apalagi ini sebenarnya ini krusial nih karena menteri, tapi waktu itu mungkin miss. Dibiarkan lalu kemudian mungkin ada yang tahu bahwa Pak Archandra ini ternyata memegang paspor dari Amerika Serikat dan mungkin lihat undang-undang Kementerian Negara lalu diedarkan lalu kemudian merebak. Nah, ketika merebak menjadi perdebatan di masyarakat, lalu pertanyaannya adalah bagaimana posisi pemerintah, mempertahankan atau tidak. Nah, kelihatannya sekarang mempertahankan. Nah, kalau udah mempertahankan jadi at all cost. Jadi akan melakukan apapun termasuk pertanyaannya juga kemudian nanti ke Bang Faisal, kenapa dipertahankan? Seberapa serius opsi yang ditawarkan? Tapi yang saya tidak suka itu adalah ada akrobat hukum dengan mengatakan, tapi kan surat keputusan menteri belum ada. Tapi beginilah, anggap saya orang awam ya, yang saya melihat kondisinya begini. Oke, ini Amerika Indonesia, dia ke Indonesia, dia dilantik sebagai menteri, ya sudah dong dengan sendirinya Amerika juga pasti akan melepaskannya. Iya, tapi gini masalahnya, ketika beliau duduk sebagai menteri, dia harus mengambil keputusan. Nah, beliau ini kan kalau misalnya memenangkan yang bau-bau Amerika Serikat, masyarakat akan mengatakan pantas saja. Dulu mantan warga negaranya dia pernah mengangkat sumpah, gitu kan? Tapi kalau misalnya beliau bilang saya takut dicurigai oleh masyarakat saya, pokoknya yang berbau Amerika Serikat nggak akan saya menangkan, misalnya begitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, siapa tahu perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ini bagus, tetapi mereka nggak dikasih kesempatan untuk kepentingan nasional. Ini sebagai endorser nih di Indonesia nih, apa kita fur di kan begitu. Ini seuzon kita nih. Seuzon. Tapi ini begini, semisal kaitan dengan Freeport, ya kan? Mereka minta perpanjangan. Pertanyaannya, apakah dikasih perpanjangan atau tidak? Kalau dikasih perpanjangan, nanti publik akan mengatakan pantas saja. Tapi kalau misalnya nggak dikasih perpanjangan, siapa tahu kita memang masih membutuhkan, ya kan? Tapi karena Pak Archandra Freeport tuh siapa aja menterinya kan serba salah kan, memang kan? Ya pasti. Tapi apalagi kalau misalnya dalam posisi yang seperti sekarang. Archandra sekarang ya. Nah, Bang Faisal, ini kan kita tahu sama-sama kan orang seperti ini kan bukan hanya Archandra begitu di Indonesia tuh banyak sekali orang yang pintar, yang cerdas, yang bahkan jenius yang kita sebut sebagai diaspora Indonesia di luar negeri. Ada tokoh-tokohnya. Habibie misalnya. Pak Habibie merupakan salah satu contoh example yang paling clear bagaimana orang Indonesia dibutuhkan di luar negeri sampai pada akhirnya dalam tanda kutip Jerman itu berharap-harap Pak Habibie memilih Jerman daripada Indonesia. Tapi toh setelah mendapatkan paspor di Jerman, kemudian dia kembali ke Indonesia dan kemudian menjadi warga. Apa bedanya antara ini menurut Bang Faisal antara Archandra dan Habibie? Tapi nanti dijawabnya kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Sebelum kita bahas soal Pak Habibie dan Pak Archandra itu umpan lambung ke Mas Hikmahanto, kata Bang Faisal tadi. Kita bicara soal apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Hikmahanto tadi. Soal dugaan-dugaan orang kan kemudian, oh ini sebenarnya Amerika nih, sebenarnya ada boncengan di belakang isinya kepentingan Amerika. Anda melihat seperti itu juga? Saya tidak melihat. Jadi ya sesimpel itu kalau analisis saya ya. Masalah sudah diputuskan onshore dan ini diambil alih keputusannya oleh presiden. Ini kan kewenangan menteri. Ini diambil alih oleh presiden. Lewat ucapan lisan. Nggak ada tertulisnya, nggak ada kepresnya. Ini juga bahaya kan. Jadi ini kan bola panas ada di presiden. Jadi dia harus yakin dong orang yang betul-betul memang jiwa raganya onshore gitu. Siapa yang mengusulkan hitung-hitungan onshore lebih baik lah yang dia bisa pegang gitu. Saya sesederhana itu. Oke. Jadi nggak ada hubungannya sama Freeport, nggak ada hubungannya sama... Enggak lah kalau menurut saya. Jadi ini semata-mata masalah? Iya. Yang saya bisa lihat mata rantainya itu hanya dengan masalah. Oke. Kita bicarakan, taruh kata itu karena masalah. Satu lagi, karena keterlibatan dia di dalam proses masalah juga sudah yang terjadi. Informal yang Anda katakan. Se-worth it itu masalah? 14 miliar US dollar investasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dan akan menghasilkan gas yang terbesar di Indonesia. 40% kalau saya tidak salah. Implikasinya buat perekonomian Indonesia sangat signifikan. 2019 kemungkinan kita udah defisit gas. Oleh karena itu bisa cepat gitu kalau betul-betul 2024. Kalau sekarang kita nggak tahu 2030 atau 2040 barangkali baru terwujud. Jadi ini ancaman buat perekonomian nasional karena kita sudah defisit minyak. Ya kalau konsumsi dikurangi produksi itu 800.000 barrel per hari. Gas masih surplus tapi sudah di depan mata defisit. Nah ini gas terbesar yang bisa menolong penerimaan negara juga dan juga energi nasional. Tapi Archandra ini orang yang mengejutkan banyak orang yang kita nggak pernah tahu Archandra. Tapi ketika disebutkan nama Archandra Thakar sambil mengernyitkan kening kita buka-buka kan browse di Google kemudian muncullah nama Petronering itu kemudian pemegang paten ini dan itu dan kemudian orang berpikir oh ya pantas aja gitu. Menurut Anda belum kayaknya harus dipertimbangkan dulu lah gitu. Atau karena memang opsinya Anda nggak cocok onshore? Kalau saya sih bukan anti atau pro Archandra ya, sama sekali tidak. Jadi ini saya tidak personal? Tidak mempertanyakan kredibilitasnya juga gitu, sangat tidak. Karena Sudirman Said yang akuntan pun bisa gitu kalau soal itu kan. Jadi ini kan menteri ini jabatan politik, jadi kompetensi bisa nomor 2 gitu. Yang penting dia yakin, presiden yakin bahwa dia ini bisa membantu dan mengamankan program dia. Gitu. Oke. Sesimpel itu. Iya. Baik, Prof. Soal yang pertanyaan saya tadi, kenapa sih ini rame banget Archandra sementara kita punya Pak Habibie juga kan sebenarnya kan? Ya. Itu gimana? Gini, kalau Pak Habibie, setahu saya beliau menolak untuk menjadi warga negara Jerman. Iya, memang ditawari, tapi beliau menolak. Kalaupun warga negara kehormatan itu biasalah orang misalnya berkunjung terus lalu disampaikan bahwa ya kami mengangkat saudara menjadi itu warga seremonial sifatnya. Seremonial dan tidak ada konsekuensi dia harus mengucapkan sumpah setia kepada negara, membela konstitusi dan lain sebagainya. Tidak ada seperti itu. Bahkan kalau di Amerika Serikat ada tahapan-tahapan, proses-proses yang mereka harus lalui, gitu ya. Bahkan juga menyanyi lagu kebangsaannya harus bisa dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut saya beda. Dan yang kedua, kita tidak anti terhadap mereka-mereka yang hebat di luar negeri dan lain sebagainya untuk masuk ke Indonesia. Tetapi kan di Indonesia ini kan ada aturan yang berlaku. Banyak loh mereka-mereka yang katakanlah hebat tapi punya 2 kewarganegaraan malah didiskriminasi. Tapi untuk yang satu ini justru sangat-sangat ini. Ya mungkin yang seperti disampaikan oleh Pak Faisal Basri ya, ada kepentingan-kepentingan tertentu yang seolah-olah harus dikedepankan. At all cost. Ini yang seharusnya kalau dari sisi hukum itu ada lambangnya Dewi Keadilan, ditutup matanya.
harusnya tidak melihat Siapapun. seperti siapapun sama seperti itu. Gitu. Tapi buat orang kebanyakan kan tutup mata juga. Yang penting kan kalau misalnya memang itu masalah, ya masalah berproduksi, menghasilkan produksi yang bisa meningkatkan anggaran, kemudian bisa procure, bisa bisa turun ke masyarakat. Kan sebenarnya itu aja kan. Masalah keluarga negaraan dan lain sebagainya itu kan kayaknya di kalangan elit aja sebenarnya perdebatan. Gimana? Menurut saya nggak juga ya, karena at the end of the day mereka ini harus mengambil kebijakan. Ya, jangan kita pikir bahwa kalau misalnya warga negara Amerika lalu Amerika akan diuntungkan. Justru Amerika juga khawatir juga bahwa dengan dia punya menteri yang tadinya mantan warga negara mereka, lalu kemudian karena di Indonesia semangat nasionalismenya sangat tinggi, bisa justru nggak diuntungkan. Nah, kita ingin bahwa siapapun yang menjadi menteri, menjadi pejabat publik memenuhi syarat. Ketika mereka memenuhi syarat, mereka juga bisa berbebas untuk menentukan kebijakan-kebijakan tanpa harus tersandera. Istilahnya kan di sini tersandera dengan masalah kewarganegaraan, dulu saya pernah ini dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Hukumnya juga harus proper. Tapi ini kan ada inline dengan rencana kita untuk punya undang-undang dui kewarganegaraan yang sudah masuk prolegnas sebenarnya. Ya, begini ya. Kalau kita lihat di Amerika Serikat yang punya sistem dui kewarganegaraan, di situ dikatakan kalau orang ini sudah menjadi pejabat pemerintah di negara lain, maka langsung hilang kewarganegaraan. Ya kan? Kan aneh juga kalau misalnya kita punya undang-undang dui kewarganegaraan, lalu kemudian kita biarkan dia punya warga negara Amerika Serikat, tapi at the same time dia menjadi pejabat kita. Aneh menurut saya. Kalau ketika kita masuk ke dunia atau ranah publik, maka allegiance kita, kesetiaan kita hanya ada satu, ya, pada negara mana, ya, kecuali kalau misalnya kalau kan Cina juga menerapkan itu dan iya, tapi kan untuk rakyat kebanyakan bukan kepada pejabatnya. Iya, kalau rakyat kebanyakan mereka ingin semua warga negara Cina yang punya keturunan Cina itu dianggap sebagai warga negaranya, maka di Indonesia ada istilah SKBRI, surat keterangan berkewarganegaraan Indonesia, kira-kira seperti itu dulu ya. baik. Kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami akan kembali dengan perbincangan ini. Dui kewarganegaraan itu, kalau misalnya undang-undang ini dibuat, akan seperti apa bentuknya? Karena ini juga menjadi gambaran buat kita semua kan. Contoh example Archandra Tahar ini example buat kita semua. Kalau misalnya ada keluarga atau jangan-jangan kita sendiri mau berkiprah di luar negeri dan sebagainya dan tiba-tiba dapat kewarganegaraan, itu gimana? Ke depan tuh harusnya seperti apa? Yang pasti gini, kalau ada dui kewarganegaraan boleh-boleh saja, tetapi dui kewarganegaraan itu tidak berlaku bagi mereka-mereka yang akan menduduki jabatan publik. Dui kewarganegaraan jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang menjurus ke kejahatan atau misalnya penghindaran pajak dan lain sebagainya. Itu yang harus dicermati karena di beberapa negara dui kewarganegaraan itu memunculkan masalah-masalah seperti itu. Bahkan tidak hanya, kan kita selalu berpikir warga negara Indonesia yang menjadi warga negara asing. Tapi kita juga harus siap dengan warga negara asing yang mau menggunakan warga negara sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini yang banyak harus dipikirkan. Tapi kalau menurut saya ya, saya lihat di salah satu media sosial bahwa pemerintah ingin mempercepat undang-undang dui kewarganegaraan ini. Kalau menurut saya, masa iya gara-gara masalah Pak Archandra ini terus kemudian undang-undang harus dirubah? Standing point-nya Prof. Hikmahanto di mana soal dui kewarganegaraan ini? Kalau saya ini kan undang-undang sudah masuk ke prolegnas, rancangannya sudah entah kapan lah itu dalam 5 tahun katanya gitu. Tapi standing point-nya? Kalau standing point saya kurang setuju dengan masalah dui kewarganegaraan ini. Ya, karena saya khawatir justru ini akan dimanfaatkan, digunakan oleh orang-orang tertentu untuk hal-hal yang tidak baik. Bahwa bagaimana memikirkan teman-teman kita yang sudah dinaturalisasi di negara lain untuk mengabdi ke Indonesia. Tanpa mereka punya kewarganegaraan boleh kita buka, asal bukan untuk menjadi pejabat. Sebagai mungkin penasihat presiden dari warga negara orang Indonesia yang berwarga negara asing memberikan masukan, boleh, nggak ada masalah. Banyak yang katakan
Cina membuka dui kewarganegaraannya 1979 kalau tidak salah. Dan kemudian investasi asing masuk dan kebanyakan adalah berasal dari diaspora mereka yang ada di luar negeri. Itu memberikan manfaat buat Cina dan lain sebagainya. Itu nggak mungkin terjadi sama Indonesia. Kalau menurut saya mereka bisa datang ya tanpa kemudian harus menjadi warga negara Indonesia. Pengalaman saya bertemu sama teman-teman diaspora ya, enggak itu dulu. Mereka kerap dipersulit ingin berkontribusi buat Indonesia, visanya susah. Jadi dari situ aja dulu. Jadi kewarganegaraan oke lah tahap selanjutnya, tapi orang diaspora yang ingin mengabdi buat Indonesia itu banyak sekali tapi dipersulit visanya, gitu-gitu. Disangka mau bekerja apa macam-macam gitu lah. Jadi yang bisa dilakukan tanpa harus mengubah undang-undang dulu lah gitu. Kalau terbukti memang iya kan, kalau Cina kan beda ya. Penduduk Cina etnis Tionghoa di seluruh dunia kan banyak. Kalau Indonesia kan relatif sedikit. Jadi menurut saya pengaruhnya nggak apple to apple lah ya dibandingin sama Indonesia. Nah, oke. Jadi itu soal dui kewarganegaraan. Nah, sekarang kita kembali ke Archandra. Dan Masela menjadi apa namanya? Jadi keyword buat Archandra. Apa saran Bang Faisal untuk Pak Menteri ini? Ya sudah diputuskan sih ya. Presiden sudah. Dan rasanya Presiden tidak akan membatalkan deh. Banyak yang menuntut akan membatalkan pelantikan. Saya nggak tahu apakah. Saya rasa hari ini akan. Ada putusan. Ya bukan Presiden membatalkan, tapi Pak Archandranya mundur, kemungkinan seperti itu. Ya, supaya Presidennya juga punya tidak inilah ya. Jadi ini kan yang sedang dicari sekarang exit. Semua sudah jelas. Tapi exit strateginya seperti apa supaya tidak ya mengoyak, menyelamatkan muka pemerintah Republik Indonesia. Oke, soal Masela ke depan lah begitu ya. Ya silakan saja. Yang paling penting adalah ini memberikan maslahat buat banyak orang dan tidak menjadi bancaan baru. Ya, karena ada kecenderungan ini proyek mau dipecah-pecah, ini kilangnya ini, petrokimianya ini, transportasinya. Itu sampai catering juga tuh ya. Masuk sampai catering. Kalau tanahnya ada, ini 800 hektar loh, susah di kepulauan itu untuk memperoleh 800 hektar. Calo-calonya sudah banyak menguasai di sana. Jadi konsisten lah, transparan itu yang terpenting. Terbuka buat semua. Dan on public interest pasti ya. Harus public interest. Oke. Bapak-bapak terima kasih atas waktunya dan perbincangan kita malam hari ini. Kami akan kembali dengan informasi lain